Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, saya Muibu Abifian SPD, bertugas sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Sumberjaya Majalengka. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana pemecahan masalah terkait dengan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Sumberjaya yang berhubungan dengan masalah peserta didik. Dalam hal ini, saya akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan permasalahan rendahnya kesadaran tanggung jawab peserta didik. Nah, hal ini diketahui atau diamati berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Gejala yang muncul yang pertama adalah seringnya peserta didik terlambat masuk sekolah. Hal ini didapat dari rekapan data yang digunakan oleh guru piket. Dari rekap data yang dipergunakan oleh guru piket menunjukkan setiap hari paling tidak minimal itu 20 peserta didik itu terlambat setiap harinya. Yang kedua, gejala yang kedua yang teramati adalah peserta didik menggunakan atribut atau pakaian yang tidak sesuai dengan aturan atau dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini adalah masih banyak peserta didik yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai ketentuan, seperti peserta didik menggunakan pakaian yang belum rapi, dikeluarkan, sepatu yang tidak berwarna hitam yang sesuai dengan aturan, ya, atau atribut kelengkapan yang lainnya. Gejala yang ketiga yang teramati adalah peserta didik abai terhadap tugas yang diberikan guru. Berdasarkan wawancara atau hasil obrolan dengan beberapa guru mata pelajaran, tidak sedikit peserta didik yang abai terhadap tugas-tugas mata pelajaran yang diberikan oleh guru ketika belajar di kelas. Gejala yang keempat adalah peserta didik berada di luar kelas ketika pelajaran atau KBM berlangsung. Hal ini diketahui dari kegiatan KBM yang berlangsung. Ketika KBM sedang berjalan, ternyata masih banyak peserta didik yang mereka itu berada di kantin, nongkrong di sekitaran WC, dan sebagainya. Yang seharusnya mereka berada di kelas, tapi mereka berada di luar kelas. Berikutnya, gejala yang kelima yang nampak adalah peserta didik tidak berminat dengan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini diketahui dari hasil pengamatan ketika pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan yang setiap minggu dilaksanakan di hari Jumat. Nah, ketika kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dilaksanakan, banyak peserta didik yang tidak mengikutinya. Padahal kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan ini bersifat wajib untuk peserta didik kelas 10. Berikutnya adalah gejala yang nampak, yakni peserta didik menyebarkan tugas piket harian. Hal ini terbukti ketika setiap pagi, ketika kami masuk memberikan jam pertama di kelas tersebut, masih banyak ditemukan sampah-sampah atau bahkan kelas yang belum rapi dan bersih. Hal ini diketahui ternyata mereka belum memiliki sense of belonging. Sense of belonging dalam artian mereka seharusnya melaksanakan tugas piket, itu mereka tidak melaksanakannya. Berikutnya yang terakhir adalah peserta didik sering menggunakan handphone bukan pada waktunya. Nah, hal ini diketahui ketika mata pelajaran berlangsung, tidak sedikit peserta didik yang menggunakan HP, bahkan ketika tidak ada guru, mereka banyak yang bermain game online. Nah, dari gejala yang nampak dirumuskan terkait dengan faktor penyebabnya. Ditemukan 3 faktor penyebab utama munculnya gejala tersebut. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran peserta didik dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Yang kedua, faktor penyebabnya adalah pengaruh kelompok teman sebaya. Hal ini diketahui karena mereka itu melaksanakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan aturan yang ada. Itu mereka mengikuti keinginan temannya. Nah, selanjutnya faktor ketiga adalah faktor lingkungan keluarga, seperti pola asuh orang tua yang abai, kurang perhatian, atau bahkan tidak sedikit peserta didik yang mereka itu tinggal hanya bersama ibunya saja, bersama ayahnya saja, karena orang tuanya berpisah atau karena salah satu dari orang tua mereka itu pergi ke luar negeri dan sebagainya. Dan yang selanjutnya diketahui ternyata berdasarkan hasil obrolan dan wawancara dengan beberapa orang guru, mungkin ini sebagai salah satu dampak dari peralihan ketika proses belajar KBM dari daring menuju luring, seperti itu. Nah, dari gejala yang nampak, faktor penyebab, maka dirumuskan, diketahui
bahwasanya peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Sumberjaya Majalengka diketahui masih kurang atau masih rendahnya terkait dengan kesadaran tanggung jawab yang dimiliki olehnya. Nah, dari permasalahan tersebut dilakukan beberapa upaya pemecahan agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Upaya pemecahan masalah ini akan kami atau akan saya laksanakan dan telah dilaksanakan berhubungan dengan kegiatan layanan BK. Layanan yang pertama yang digunakan adalah menggunakan layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan ini bertujuan untuk memberikan layanan keBK-an kepada seluruh peserta didik. Dalam hal ini, kami memberikan kegiatan layanan dasar ini dalam setting bimbingan klasikal di dalam kelas secara terjadwal, secara rutin. Nah, hal ini digunakan sebagai upaya pencegahan atau upaya preventif bagi peserta didik agar mereka bisa melaksanakan tanggung jawabnya, dan sebagai upaya pemahaman agar mereka itu menjadi paham akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Yang kedua, layanan yang diberikan adalah layanan responsif. Layanan responsif ini bersifat krisis ya, maksudnya krisis di sini adalah layanan yang digunakan kepada peserta didik yang membutuhkan dengan segera, berupa seperti bimbingan kelompok atau bahkan konseling individual dan konseling kelompok. Yang terakhir adalah layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem di sini kami berupaya untuk menindaklanjuti dari hasil kegiatan layanan yang telah diberikan. Seperti kami berkolaborasi dengan guru wali kelas atau guru mata pelajaran dan bahkan pihak kesiswaan dalam hal untuk memonitoring bagaimana peserta didik perkembangannya terkait dengan kesadaran tanggung jawabnya selama menjadi seorang pelajar di sekolah. Atau bahkan kami juga sering berkolaborasi dengan orang tua mereka juga di rumah, yakni dengan cara memberikan panggilan kepada orang tua, mengundang orang tua mereka datang ke sekolah, atau bahkan kami melakukan upaya memvisit atau kunjungan rumah sebagai upaya pemberian atau pelaporan bagaimana perkembangan anak didik selama mereka belajar di sekolah. Dari berbagai upaya penanganan tersebut ya, selama ini kurang lebih hampir 2 minggu ini ya, sudah mulai terlihat dampaknya. Dampaknya mereka mulai sedikit demi sedikit walaupun bertahap sudah mulai mampu untuk berusaha menjadi atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Demikian bagaimana pemaparan dari saya terkait tugas dan tanggung jawab sebagai seorang peserta didik dan bagaimana upaya pemecahan masalahnya. Terima kasih.